Bangladesh adalah salah satu tempat paling padat dan paling kotor di planet ini. Negara ini bukan hanya menantang gagasan tentang keteraturan dan kebersihan, tetapi juga membuat makna bertahan hidup di kondisi ekstrem terasa benar-benar nyata. Bangladesh memiliki lebih dari 176 juta penduduk yang berhimpit dalam wilayah yang lebih kecil daripada negara bagian Georgia. Angkanya sekitar 265 orang per kilometer persegi, sehingga menjadi salah satu wilayah terpadat di dunia. Untuk membayangkannya, jika seluruh Amerika Serikat memiliki kepadatan seperti Bangladesh, jumlah penduduknya bisa melampaui 12 miliar orang. Kepadatan ini makin mengejutkan ketika kita tahu Bangladesh termasuk eksportir besar pakaian dan produk garmen dunia. Jutaan orang bekerja di pabrik yang membuat baju yang mungkin sedang Anda pakai sekarang, sambil tinggal dalam kondisi yang sulit dibayangkan oleh banyak orang. Bangladesh sering masuk peringkat teratas negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dhaka, ibu kotanya, begitu tercemar sehingga menghirup udara di sana seolah setara dengan merokok beberapa batang rokok setiap hari. Bahkan jika Anda tidak pernah menyentuh tembakau, partikel halus yang disebut PM2.5 sering melewati batas aman. Organisasi Kesehatan Dunia dengan selisih yang berbahaya. Partikel mikroskopis ini bisa masuk jauh ke paru-paru dan aliran darah, lalu memicu penyakit pernapasan, gangguan jantung, dan kematian lebih cepat. Bagaimana perasaan Anda jika harus hidup di tempat dengan udara yang seberbahaya itu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Di negara yang sudah kesulitan dalam urusan sanitasi, lalat menjadi pembawa penyakit yang menyebarkan kuman dari tumpukan sampah yang memenuhi jalanan. Volume sampah yang sangat besar, termasuk banyak limbah dari industri tekstil yang memproduksi pakaian untuk merek global, sering hanya menumpuk di ruang publik. Kondisi ini menjadi tempat berkembang biak hama dan ikut memperparah polusi udara yang membuat hidup warga biasa semakin berat. Sistem transportasi di Bangladesh menunjukkan lapisan lain dari perjuangan harian yang dialami jutaan orang. Angkutan umum didominasi bus tua yang sudah berumur puluhan tahun dengan perawatan yang minim. Namun menyebutnya penuh sesak saja sebenarnya belum cukup menggambarkan situasinya. Ada orang yang bergelantungan di pintu, duduk di atap, dan berdesakan di dalam sampai bernapas pun terasa sulit. Pada jam sibuk, perjalanan yang seharusnya sederhana berubah menjadi ujian daya tahan manusia. Namun yang paling mencolok mungkin adalah sistem becak rickshaw. Ini adalah sepeda yang dimodifikasi dengan kabin penumpang, dan biasanya dikayuh pria-pria kurus yang harus mengantar orang jarak jauh di bawah terik matahari. Inilah kenyataan bagi ratusan ribu pengemudi rickshaw. Salah satu pekerjaan paling berat secara fisik dan juga termasuk yang bergaji rendah di negara ini. Pada periode puncak, kereta menjadi begitu penuh sehingga penumpang bepergian dalam kondisi yang melampaui aturan keselamatan. Orang tidak hanya memenuhi gerbong, tetapi juga naik ke atap kereta yang sedang melaju dan bergantung di sisi, mempertaruhkan nyawa demi bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pejalan kaki menghadapi bahaya setiap kali menyeberang karena jembatan penyeberangan, terowongan, dan lampu lalu lintas adalah kemewahan yang jarang ada. Di banyak wilayah, alur kendaraan sangat bergantung pada arahan polisi, tetapi jumlah kendaraan, rickshaw, dan pejalan kaki yang luar biasa tetap membuat suasana nyaris selalu kacau. Apakah Anda ingin merasakan lalu lintas Bangladesh saat jam pulang kerja? Tulis ya di komentar jika Anda penasaran. Saya yakin itu akan menjadi pengalaman yang benar seperti petualangan. Dan jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasi. Karena kita akan menjelajahi kuliner Bangladesh yang bahkan banyak orang tidak berani mencobanya. Budaya makanan di Bangladesh menghadirkan kontradiksi yang menarik sekaligus mengganggu. Di satu sisi, negara ini punya tradisi kuliner yang kaya dengan rasa yang beragam. Di sisi lain, cara banyak makanan itu disiapkan dan dijual bisa mengejutkan siapapun yang terbiasa dengan standar keamanan pangan dasar. Pasar jalanan sering berjalan dengan kondisi kebersihan yang hampir tidak ada. Pedagang menyiapkan dan menjual makanan di lapak sederhana, tanpa air bersih mengalir, tanpa pendingin, dan tanpa kebiasaan higienis yang memadai. Lapak seperti ini menawarkan hidangan tradisional seperti pitas yang berupa kue beras, fuska yang berupa bola adonan berisi,
dan chotpoti yang merupakan campuran kacang Arab dan bumbu. Air yang dipakai untuk memasak dan mencuci bahan sering tidak diolah dan sudah tercemar. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak pedagang mencuci peralatan mereka langsung di pinggir jalan dengan air kotor dari saluran yang mengalir di trotoar. Di negara ini, praktik kebersihan dan kebiasaan budaya menyatu erat dengan kehidupan sehari-hari dan tradisi. Satu kebiasaan yang sering mengejutkan pengunjung adalah penggunaan air, bukan tisu toilet, untuk membersihkan diri setelah dari kamar mandi. Dari sisi praktis, hal ini masuk akal di tempat yang tisu toilet bisa menjadi barang mahal bagi banyak keluarga. Sementara air, meski kualitasnya bermasalah, lebih mudah didapat. Kebiasaan lain yang menonjol adalah makan dengan tangan, bukan memakai alat makan. Menggunakan tangan kanan dianggap sebagai cara untuk lebih dekat dengan makanan dan lebih merasakan cita rasa. Kebiasaan ini juga terkait dengan tradisi agama dan budaya, di mana tangan kanan dipandang lebih bersih dan lebih pantas untuk kegiatan seperti makan. Negara ini mayoritas berpenduduk Muslim. Dengan sekitar 90% warga memeluk Islam, hukum dan nilai Islam memengaruhi banyak sisi kehidupan. Dari aturan makanan hingga jadwal salat dan cara berinteraksi sosial. Namun, hiburan dewasa sepenuhnya legal. Berdasarkan data, kira-kira 100.000 perempuan bekerja di sektor ini. Tetapi bagian yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa hanya sekitar 10% yang terlibat atas kemauan sendiri. Sebagian besar masuk karena kemiskinan, tekanan keluarga, atau karena diperdagangkan. Kandapara, yang dikenal sebagai fasilitas intim terbesar dan tertua di Bangladesh, disebut menampung sekitar 1.200 pekerja, walau jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Kontradiksi ini makin rumit jika kita melihat bahwa masyarakat yang sama juga memiliki tingkat pernikahan dini yang sangat tinggi. Menurut Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bangladesh berada di kelompok 10 negara teratas untuk pernikahan dini. Sistem mas kawin menambah kerumitan pada masalah ini. Di Bangladesh, keluarga pengantin perempuan harus membayar uang kepada keluarga pengantin laki-laki, yang berlawanan dengan praktik di banyak wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Semakin muda usia pengantin perempuan, biasanya semakin kecil mas kawin yang diminta, sehingga ada dorongan finansial bagi keluarga untuk mengatur pernikahan lebih cepat ketika keluarga tidak mampu membayar jumlah yang diminta. Pengantin perempuan yang masih muda sering menghadapi kesulitan dari keluarga baru mereka. Di antara kelompok etnis yang beragam di Bangladesh, terdapat suku kecil bernama Marma, yang sebagian besar tinggal di wilayah Chittagong Hill Tracts. Suku ini mempertahankan tradisi yang seolah berasal dari zaman yang sangat berbeda, termasuk bentuk pernikahan dengan banyak suami yang menantang konsep pernikahan dan keluarga di zaman modern. Menurut tradisi Marma, ketika seorang janda ingin menikah lagi, ia harus memilih seorang pria lajang dari suku yang sama dengan suaminya yang telah meninggal sebagai ganti. Wanita tersebut harus memilih salah satu putrinya untuk menjadi istri kedua dari suaminya yang baru. Artinya, seorang ibu dan anak perempuan berbagi suami yang sama. Orang Marma membenarkan praktik ini dengan alasan bahwa hal ini memberikan manfaat bagi struktur keluarga. Seorang wanita muda membantu keluarga suaminya untuk memiliki lebih banyak anak, sementara sang ibu mempertahankan kekuasaan dalam hierarki keluarga. Putri diharapkan untuk melindungi harta keluarga dan akhirnya menggantikan ibu ketika ia meninggal. Namun, banyak wanita Marma saat ini menyadari bahwa tradisi ini pada dasarnya tidak adil bagi gadis muda yang tidak memiliki pilihan atas kebahagiaan atau masa depan mereka. Cerita-cerita wanita Marma yang melawan tradisi ini telah menarik perhatian internasional. Organisasi non-pemerintah dan kelompok hak asasi manusia mulai terlibat, membantu gadis-gadis muda mencari alternatif dan mengorganisir program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan. Upaya ini secara bertahap memberikan harapan bagi generasi muda Marma yang ingin memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Ibu kota Bangladesh merupakan gambaran dari perencanaan kota yang buruk sekaligus pencapaian luar biasa ketahanan manusia dengan sekitar 23 juta penduduk. Dhaka termasuk salah satu dari 10 kota terpadat di dunia. Jalan-jalan yang penuh sesak tidak hanya mengganggu,
tetapi juga berbahaya. Kurangnya layanan yang memadai membuat kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan pengelolaan sampah menjadi perjuangan harian bagi jutaan orang. Penumpukan sampah dan kondisi hidup yang tidak sehat secara langsung berkontribusi pada harapan hidup yang lebih pendek bagi penduduk dibandingkan dengan negara-negara maju. Meskipun Dhaka adalah daerah perkotaan yang paling maju dalam hal kualitas hidup di Bangladesh, ini masih tempat di mana sebagian besar orang hanya menghasilkan kurang dari $1 sehari. Upah minimum di negara ini sekitar $95 per bulan, membuat pendapatan rata-rata sangat rendah, sehingga keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi berinvestasi dalam kondisi hidup yang lebih baik. Kemiskinan yang meluas menciptakan siklus yang sangat sulit untuk diputus. Pemerintah dan warga tidak memiliki sumber daya untuk berinvestasi dalam infrastruktur atau kondisi hidup yang sehat, yang kemudian menyebabkan masalah kebersihan dan polusi yang lebih besar, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan dan produktivitas, menjaga orang tetap terjebak dalam kemiskinan. Upah rendah yang tadi saya sebutkan bukan hanya masalah lokal, tetapi juga menjadi dasar dari industri global yang Anda ikut, serta setiap kali membeli pakaian. Bangladesh adalah salah satu eksportir pakaian terbesar di dunia, dan merek-merek terkenal seperti Zara, Gucci, Louis Vuitton, Burberry, dan Prada memproduksi sebagian koleksi mereka di sini. Tertarik dengan biaya produksi yang sangat rendah. Tapi apa yang sebenarnya dimaksud dengan biaya yang sangat rendah? Pekerja di pabrik-pabrik ini menerima upah antara $50 hingga $100 per bulan. Sementara mereka sering bekerja dengan jam yang bisa mencapai 12 atau bahkan 14 jam sehari. Pekerja sering terpapar bahan kimia tanpa perlindungan apapun. Bekerja dalam kondisi yang jika di negara maju akan dianggap ilegal. Biaya manusia dari kondisi kerja ini sangat besar. Harapan hidup beberapa pekerja tekstil tidak melebihi 50 tahun akibat paparan terus-menerus terhadap lingkungan yang beracun. Orang-orang ini secara harfiah mengorbankan dekade kehidupan mereka untuk memproduksi pakaian murah bagi pasar global. Ini bukan hanya masalah pilihan buruk dari perusahaan individu. Ini adalah tentang sistem ekonomi global yang memungkinkan merek-merek besar untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi yang oleh banyak ahli disebut sebagai kerja paksa. Setelah menonton video ini, cobalah buka lemari pakaian Anda dan periksa apakah Anda memiliki barang yang dibuat di Bangladesh. Jika ya, kembali dan tinggalkan komentar dengan angka 4 untuk memberitahu kami. Jika Anda terkejut dengan industri tekstil, bersiaplah untuk sesuatu yang lebih ekstrem. Bangladesh memiliki tempat pemakaman kapal terbesar di dunia, yang terletak di kota Chittagong. Ini bukan hanya tempat kapal tua pergi untuk berkarat. Di sini, kapal-kapal kargo besar dan tanker minyak dibongkar potong demi potong dalam kegiatan industri yang mungkin merupakan yang paling berbahaya di planet ini. Proses pembongkaran hampir seluruhnya dilakukan dengan tangan oleh pekerja yang menangani logam berat, limbah beracun, dan bahkan bahan radioaktif tanpa perlindungan yang memadai. Bayangkan pria-pria dengan alat sederhana membongkar kapal sebesar gedung pencakar langit, terpapar pada zat-zat yang dapat menyebabkan kanker, penyakit pernapasan, dan cedera atau kerusakan serius yang segera terjadi. Sebagian besar pekerja ini berasal dari daerah pedesaan, tertarik oleh janji pekerjaan di negara yang kekurangan lapangan kerja, tetapi kenyataan yang mereka hadapi sangat brutal. Pendapatan rendah, jam kerja panjang dan melelahkan, dan hak-hak pekerja yang hampir tidak ada. Bahaya kesehatan tidak hanya mencakup bahaya langsung seperti logam yang jatuh dan paparan zat beracun, tetapi juga penyakit jangka panjang yang bisa berkembang dalam waktu bertahun-tahun dan seringkali tidak dapat disembuhkan. Dampak lingkungan melampaui pekerja. Pembongkaran kapal mencemari laut dan komunitas sekitar dengan logam berat, residu minyak, dan limbah kimia. Meski semua tantangan yang telah kita bahas, negara ini terus menempati peringkat 5 besar ekonomi yang tumbuh paling cepat di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Ini menciptakan paradoks yang sulit dipahami hingga Anda melihat gambaran utuh. Populasi besar yang menciptakan begitu banyak masalah juga merupakan tenaga kerja besar dan pasar konsumen. Banyak orang Bangladesh yang terdidik dan optimis tentang masa depan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan proyek pembangunan.
Investasi internasional terus mengalir ke negara ini, tertarik oleh biaya tenaga kerja yang rendah dan kelas menengah yang berkembang. Namun, kenyataan di lapangan menceritakan kisah yang jauh lebih kompleks. Sementara beberapa orang menikmati kehidupan yang relatif nyaman dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sebagian besar masih menghadapi kesulitan ekstrem. Kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan yang terus-menerus membatasi manfaat dari kemajuan ekonomi. Dengan banyak orang yang masih hidup dalam kondisi memprihatinkan dan berjuang untuk bertahan hidup. Di jalan-jalan kota dan pemukiman darurat, kurangnya tempat tinggal yang memadai, ketidakhadiran fasilitas sanitasi, dan ketergantungan pada sumber daya yang dibuang mencerminkan perjuangan konstan untuk kehidupan yang bermartabat. Kontras antara statistik ekonomi dan kenyataan sehari-hari menciptakan situasi di mana sebuah negara bisa tumbuh pesat, tetapi gagal menyediakan kondisi hidup dasar bagi sebagian besar warganya. Paradoks ekonomi ini mengungkapkan sesuatu yang penting tentang bagaimana kita mengukur kemajuan dan keberhasilan. Pertumbuhan PDB dan perkembangan industri tidak otomatis mengarah pada perbaikan kondisi hidup bagi orang biasa, terutama ketika manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi, sementara sebagian besar terus menghadapi tantangan yang sama. Setelah semua tantangan yang telah kita bahas mengenai Bangladesh, Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa negara ini memiliki beberapa keajaiban alam yang paling luar biasa di dunia. Mari kita mulai dengan Sundarbans, hutan mangrove terbesar di dunia. Ekosistem raksasa ini membentang di Bangladesh dan sebagian India, mencakup wilayah yang lebih luas daripada beberapa negara utuh. Sundarbans bukan hanya sekadar pohon yang tumbuh di air, melainkan jaringan kompleks saluran air, pulau, dan hutan yang mendukung beragam kehidupan yang luar biasa. Tempat luar biasa ini adalah rumah bagi harimau Bengal yang terkenal. Harimau Bengal liar ini telah beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan mangrove, berenang antar pulau dan berburu dengan cara yang tidak pernah dipelajari oleh harimau di bagian dunia lainnya. Namun, harimau Bengal hanyalah satu bagian dari ekosistem yang mencakup buaya muara, lumba-lumba Ganges, serta ratusan spesies burung dan ikan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Mangrove itu sendiri menciptakan habitat yang begitu unik, sehingga banyak spesies ini berevolusi untuk hidup di lingkungan ini dan tidak bisa bertahan di tempat lain. Sundarbans juga berfungsi sebagai pelindung penting terhadap bencana alam. Hutan mangrove menyerap dampak dari siklon dan gelombang badai yang sering mengancam pantai Bangladesh. Tanpa perlindungan alami ini, biaya manusia dan ekonomi akibat bencana alam akan jauh lebih menghancurkan daripada yang sudah terjadi. Kemudian, ada pantai Cox's Bazar yang memegang rekor dunia sebagai pantai berpasir alami terpanjang di planet ini. Ini bukan sekadar klaim pemasaran, melainkan fakta geografis. Pantai ini membentang sekitar 120 km di sepanjang Teluk Bengal, menciptakan hamparan pasir emas yang tak terputus yang tampak seolah tak berujung. Cox's Bazar mewakili sisi Bangladesh yang sama sekali berbeda dari apa yang telah kita bahas. Di sini, Anda dapat menemukan air biru yang jernih, pemandangan tropis, dan keindahan alam yang dapat bersaing dengan destinasi pantai manapun di dunia. Namun, fenomena alam paling menarik di Bangladesh mungkin adalah keberadaan desa terapung, terutama di distrik Barisal di selatan. Ini bukan objek wisata atau pemukiman sementara, melainkan komunitas permanen yang dibangun di atas platform yang naik dan turun seiring dengan perubahan level air musiman. Selama musim hujan, ketika sungai meluap dan daratan sekitar tergenang, platform terapung ini memungkinkan penduduk untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa harus dipindahkan oleh air, rumah, pasar, sekolah. Bahkan jalan dibangun di atas struktur kayu dan bambu yang mengapung di atas air, menciptakan pemandangan yang berubah drastis seiring musim berganti. Hidup di desa terapung ini memerlukan keterampilan dan penyesuaian yang tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Anak-anak mengendarai perahu kecil ke sekolah setiap hari, seringkali melakukan perjalanan sendiri sejak usia sangat muda. Anak-anak ini menjadi ahli perahu sebelum bisa mengendarai sepeda, menggunakan perahu untuk menyeberangi air yang mengelilingi rumah mereka dan mencapai tempat pendidikan. Seluruh sistem ekonomi dan sosial desa-desa ini berputar di sekitar air. Keluarga-keluarga menggunakan perahu untuk berbelanja kebutuhan, mengunjungi tetangga, dan berbisnis.
Pasar terapung di atas platform yang bisa dipindah sesuai kebutuhan. Dan pertemuan komunitas berlangsung di atas struktur yang naik turun mengikuti pasang surut. Dari luar, desa terapung ini mungkin tampak seperti tempat yang indah dan romantis, seperti cerita dari dongeng. Namun kenyataannya, ada tantangan besar yang menguji ketahanan manusia setiap hari. Ketergantungan pada air untuk hampir semua kegiatan berarti bahwa kerusakan pada sebuah perahu bisa memisahkan keluarga sepenuhnya. Kebutuhan konstan untuk menyesuaikan diri dengan fluktuasi, musiman memerlukan pengetahuan khusus yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan. Penyimpanan dan persiapan makanan menjadi tantangan rumit ketika segala sesuatunya harus tetap kering dan aman dari kontaminasi di lingkungan yang terus-menerus basah. Namun, kemampuan komunitas-komunitas ini untuk tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dalam kondisi seperti ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang kemampuan beradaptasi dan kecerdikan manusia. Itulah dia, 12 fakta mengejutkan tentang Bangladesh yang mengungkap sebuah negara dengan kontradiksi dan kompleksitas yang luar biasa. Dari jalan-jalan yang penuh sesak di Dhaka, tempat 23 juta orang berjuang untuk ruang dan udara bersih, hingga desa terapung tempat anak-anak mengarungi perahu menuju sekolah setiap pagi, dari pabrik-pabrik tempat pekerja mengorbankan kesehatan mereka untuk memproduksi pakaian bagi merek global, hingga pantai terpanjang di dunia yang memiliki keindahan alam yang bersaing dengan surga tropis. Yang membuat Bangladesh benar-benar mengejutkan, bukan hanya tantangan atau keajaiban yang telah kita bahas satu persatu, melainkan bagaimana semua kenyataan ini ada secara bersamaan di negara yang sama. Ini adalah tempat di mana tradisi suku kuno bertahan di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tempat prostitusi legal ada di tengah masyarakat yang sangat religius, di mana beberapa kondisi kerja yang paling berbahaya menghasilkan barang-barang untuk merek-merek paling mewah di dunia. Jika video ini mengubah cara pandang Anda tentang Bangladesh, atau jika Anda belajar sesuatu yang mengejutkan, beritahu saya di komentar di bawah. Fakta mana yang paling mengejutkan bagi Anda? Apakah Anda pernah mengunjungi Bangladesh atau memiliki hubungan dengan negara ini? Saya membaca setiap komentar dan sangat penasaran dengan reaksi Anda terhadap kenyataan-kenyataan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi agar kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami. Semoga beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.